Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik metabolisme industri dan industrial symbiosis. Secara teoritis, Marina Fisher mendefinisikan kata metabolisme di dalam konteks industri adalah totalitas reaksi biokimia yang terjadi dalam kehidupan industri. Kita tahu kehidupan industri itu adalah ada makanan atau input, ada processing atau proses-proses di dalam industri, kemudian ada produk output atau output produk, serta limbah yang muncul dari kegiatan-kegiatan industri. Definisi ekologi industri menurut Gradle, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga, bahwa ekologi industri dan metabolisme industri adalah suatu konsep untuk membuat pola-pola industri yang memiliki hubungan sangat dekat dengan konsep produksi bersih atau cleaner production. Nanti kita singkat dengan CP. Pada prinsipnya, hasil studi metabolisme pada industri membantu industri untuk mengarahkan kegiatannya pada aspek penggunaan material yang dapat didaur ulang dalam suatu ekosistem, kemudian mengelola siklus material dan aliran energi dalam industri, merupakan aspek penting dalam pendekatan metabolisme industri. Adapun siklus materi dan aliran energi dalam sistem industri dapat dianalogikan sebagai interaksi sistem industri dengan sistem lingkungan alam di sekitarnya, atau disebut metabolisme industri. Selanjutnya, Marina Fisher menyebutkan bahwa definisi metabolisme menurut ilmu biologi merupakan totalitas reaksi biokimia yang terjadi di dalam suatu makhluk hidup. Konsep metabolisme merupakan sebagai suatu pertukaran energi dan materi yang terjadi di antara organisme dan lingkungan hidup, dapat mempengaruhi teori ilmu sosial. Selanjutnya, reaksi biokimia yang berlangsung dalam metabolisme menunjukkan terjadinya proses transformasi sel-sel, organ, dan organisme, dan tidak memfokuskan perhatian pada interaksi organisme lingkungan. Sedangkan para ahli ekologi menggunakan definisi metabolisme pada suatu hal terkait dengan konversi energi dan siklus nutrien dalam ekosistem. Metabolisme industri adalah kemampuan keseluruhan aktivitas industri untuk menangkap dan mentransformasikan materi dan energi dari lingkungannya guna memenuhi kebutuhan untuk hidup manusia, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembangnya industri. Secara lebih detail, untuk bisa kita memahami secara jelas bahwa metabolisme industri itu sama dengan metabolisme tubuh manusia, di mana terdapat bahan baku
atau makanan, ada proses-proses dalam tubuh kita atau pencernaan, kemudian ada produk yang merupakan hasil kerja atau gerak kita, dan entropi. Entropi ini berupa kotoran atau limbah yang keluar dari tubuh kita. Demikian juga dengan industri. Konsep metabolisme industri akan mengkaji masalah pengintegrasian proses-proses fisik yang mengkonversikan bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi produk akhir dan limbah. Faktor output tenaga kerja dalam proses produksi dan output produk untuk konsumen berperan sebagai komponen manusia, dapat dijadikan alat pengontrol stabilitas proses produksi dalam kegiatan industri yang berwawasan lingkungan. Kata metabolisme mengacu pada proses-proses internal dari suatu organisme hidup yang dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan. Kita lihat gambar bulatan ini adalah warna hijau. Bulatan ini adalah lingkungan. Di dalam sistem industri ada inputnya berupa materi, energi. Materi dan energi itu sifatnya ada yang dapat terbarukan atau renewable, dan ada material dan energi yang tak terbarukan, non-renewable resource. Input atau bahan baku industri kemudian diproses dan menghasilkan output produk yang ramah lingkungan. Kemudian muncul di bawahnya adalah entropi berupa limbah, dan entropi ini kita bagi dua karena di dalam sistem input ada materi dan ada energi, maka entropi juga dalam bentuk material useless atau kita kenal dengan limbah atau sampah. Kemudian energy loss ini adalah polutan yang kita kenal dengan bising, panas, bau, getaran, dan lain sebagainya. Itu adalah energy loss dalam bentuk entropi. Nah, baik produk output yang dihasilkan oleh industri maupun entropi yang ditimbulkan itu akan dilepas ke lingkungan. Sehingga dengan demikian, faktor entropi ini, limbah dan pencemar, harus kita kontrol sedemikian rupa yang tidak menimbulkan dampak negatif besar terhadap lingkungan hidup, sehingga output produk yang dihasilkan oleh industri bisa dikatakan sebagai produk ramah lingkungan atau eco produk. Selanjutnya, langkah-langkah menuju cleaner production atau produksi bersih. Pertama adalah langkah eco-efficient. Jadi industri yang kegiatannya eco-efficient, yaitu kemampuan industri bisa memproduksi dengan prinsip: 1. Bersih lingkungan, mereduksi dan mengeliminasi limbah serta risiko pada produk dan proses. 3. Menghemat biaya, memperbaiki mutu produk, dan keempat, menyelamatkan manusia dan lingkungan hidup. Kemudian langkah berikutnya adalah pendekatan proses bersih, yaitu modifikasi terhadap proses dan teknologi
yang mampu menghasilkan produk tanpa pencemaran dan tanpa limbah. Kemudian pendekatan produk bersih atau green product atau eco product, yaitu dengan cara memodifikasi komposisi material dan desain produk, berproduksi tanpa limbah dan pencemaran melalui daur hidup di luar sistemnya. Kemudian menggunakan material yang berkualitas, melakukan modifikasi proses, mengoptimalkan penggunaan materi dan energi, serta melakukan proses daur ulang dan pemulihan terhadap material sisa atau limbah di dalam proses produksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan prinsip pokok dalam strategi produksi bersih, yaitu diterapkannya 5R, yaitu rethink atau direncanakan kembali, kemudian reuse, reduction, recovery, dan recycle. Gambar pendekatan untuk mencapai koefisiensi itu adalah, pertama kita harus melakukan kegiatan proses bersih. Jadi industri atau manufaktur melakukan kegiatan proses bersih. Kemudian menciptakan produk bersih. Setelah proses bersih, maka lahir produk industri yang bersih atau cleaner product. Selanjutnya adalah melaksanakan konsep penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Kemudian tolok ukur untuk ekoefisiensi dari beberapa ahli, yaitu George Stinson. Tolok ukur ekoefisiensi secara kualitatif adalah hemat energi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian Clapham menyatakan bahwa semakin tinggi efisiensi energi yang dimanfaatkan oleh industri, maka semakin tinggi nilai ekoefisiensinya. Charles menyebutkan tolok ukur ekoefisiensi secara kualitatif adalah dematerialisasi atau hemat material, kemudian peningkatan fungsi dan manfaat produk yang tinggi atau durabilitas produk yang tinggi. Kemudian Erling Lorentzen menyebutkan tolok ukur ekoefisiensi itu adalah produktivitas yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian Fortman menyatakan bahwa ekoefisiensi bisa dicapai dengan baik apabila produksi tanpa limbah, kemudian melakukan konservasi energi dan sumber daya alam. Kemudian Environmental Protection Agent mensyaratkan tolok ukurnya adalah melaksanakan produksi bersih, kemudian mengeliminasi dan mereduksi polutan pada proses produksi, dan mengoptimalkan penggunaan energi dan material bahan baku. Sedangkan Fixel lebih menekankan biaya produksi seminimum mungkin, kemudian meminimumkan kerugian lingkungan. Menggunakan material yang bersifat dapat diperbarui dan limbah
minimum. Selanjutnya, Gradle mengatakan tolok ukur ekoefisiensi adalah produk yang bersih lingkungan, industri yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian perusahaan industri yang mampu mencegah polusi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, Jan Stormblad menyebutkan bahwa efisiensi yang tinggi dan dampak lingkungan yang minimum. De Simone menyatakan tolok ukur efisiensi adalah prinsip bersih lingkungan, kemudian industri mereduksi dan mengeliminasi limbah dan risiko pada produk dan proses, menghemat biaya, dan cleaner and greener solution. Lowe menyatakan peningkatan efisiensi materi dan energi dalam pemanfaatannya, kemudian pemrosesan dan daur ulang akan memberi keunggulan kompetitif dan manfaat ekonomi yang besar bagi industri yang bersangkutan. Sedangkan Miller menyatakan efisiensi menggunakan energi. Sedangkan Mukherjee mengatakan ekoefisiensi tolak ukurnya adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Smith-Binney menyatakan tolak ukur ekoefisiensi adalah mereduksi konsumsi sumber daya alam dan pencemaran. Weber menyatakan tolak ukurnya adalah pemanfaatan materi bahan baku secara berkelanjutan dan tidak merusak alam. Kemudian WBCSD mendefinisikan tolak ukur ekoefisiensi adalah mereduksi intensitas material dan energi dalam proses produksi, kemudian memaksimumkan penggunaan sumber daya terbarukan. Saudara, selanjutnya kita membahas industrial symbiosis. Industrial symbiosis ini sudah dipraktekkan di kawasan industri Kalundborg, Jerman. Maaf, Kalundborg, Denmark. Dikatakan suatu proses simbiosis industri yang pernah berkembang selama 4 dekade, yaitu di kota kecil Kalundborg, Denmark, dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi industriawan untuk memanfaatkan pendekatan simbiosis industri secara praktis dan ekonomis. Kawasan industri Kalundborg ini berlokasi di sebelah barat kota Copenhagen, kurang lebih 130 km. Ini yang dapat dijadikan contoh keberhasilan pengelolaan lingkungan industri, lingkungan kawasan industri yang telah sukses dan berhasil mampu meminimumkan pencemaran dan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai macam sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini adalah gambar kawasan industri Kalundborg, di mana tanda panah warna hijau ini adalah menjelaskan aliran materi dan energi di dalam kawasan industri Kalundborg. Nah, terdapat beberapa jenis di dalam kawasan, beberapa jenis industri atau pabrik di dalam
kawasan industri Kalundborg ini. Di antaranya adalah ada industri penghasil energi listrik, kalau kita namanya PLTU, ada PLTA, kemudian ada pabrik Giftboard, kemudian pabrik bioteknologi, kemudian ada kegiatan pemancingan ikan di dalam kota, dan metode pengembangan munisipal kota memberikan limbah yang bermanfaat bagi industri lainnya secara mutual atau mutual simbiosis. Aliran material dalam kawasan industri Kalundborg diperlihatkan pada gambar tadi di atas, di mana seluruh material yang mengalir ke dalam kawasan industri akan keluar dalam bentuk produk barang industri yang bermanfaat bagi industri itu sendiri dan bagi lingkungan sekitarnya. Bermula dari adanya industri gas alam yang biasanya dibakar atau gas flare untuk mengendalikan gas alam yang keluar dari perut bumi. Hal ini adalah limbah dan atau pencemaran udara berupa api dapat dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Kemudian perusahaan pembangkit listrik yang menghasilkan gas uap panas yang biasanya dibuang ke lingkungan, maka gas panas ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kilang minyak. Kemudian pemanfaatan air dari Danau Tise oleh perusahaan pembangkit listrik Asnæs, kemudian Novo Nordisk dan Statoil Refinery. Limbah kegiatan perusahaan Novo dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sedangkan limbah pembangkit listrik dimanfaatkan oleh pabrik semen sebagai bahan baku pembantu produksi semen, dan limbah pabrik semen juga dapat dimanfaatkan oleh pabrik gypsum sebagai bahan baku produksi giftboard. Kemudian kerugian panas yang terjadi di dalam kawasan industri atau yang disebut dengan entropi kawasan industri. Pertama, entropi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Asnæs dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas dalam bentuk uap oleh pabrik Novo Nordisk dan pabrik Statoil Refinery. Selanjutnya, limbah pabrik Statoil Refinery berupa sulfur dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan baku industri kimia, yaitu asam sulfat. Selanjutnya, bahasan tentang ekologi listrik industri tidak akan pernah lengkap tanpa adanya referensi dari kawasan industri Kalundborg ini. Dalam mengaplikasikan perspektif Kalundborg ini, setiap perusahaan industri dalam kawasan mengupayakan untuk mentransformasikan proses-proses industri dari sistem ikatan terbuka atau open loop menghasilkan material limbah menjadi sistem ikatan tertutup atau closed loop, di mana dalam sistem ini limbah dijadikan sebagai material input pada proses lainnya atau pada pabrik lainnya yang berada dalam kawasan tersebut. Contoh perspektif sistem ikatan tertutup ini antara lain adalah adanya industri gula merah, di mana bahan baku berupa tebu digiling untuk diambil sari tebunya, sedangkan ampas tebu digunakan sebagai energi untuk pemanasan gula tebu. Jadi, pada sistem tertutup ini, industri sedemikian rupa memaksimumkan pemanfaatan material
untuk proses produksi, meskipun ada limbah, maka limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk proses produksi lainnya. Sehingga dalam industri sistem ikatan tertutup atau closed loop industrial, tidak satupun material limbah yang dibuang ke lingkungan hidup, sebagaimana halnya kawasan industri Kalun Boh. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.